pengharapanku, Dia penghiburku, Dia penolongku. Yesus, Kau segalanya. Yesus kekuatanku, Yesus pengharapanku, Dia penghiburku, Dia penolongku. Yesus, Kau segalanya. Ku percaya, ku percaya, pertolongan-Mu nyata di hidupku. Ku percaya, ku percaya, mujizat-Mu nyata bagiku. Mujizat-Mu nyata bagi setiap kami, Tuhan. Yesus kekuatanku, Yesus pengharapanku, Dia penghiburku, Dia penolongku. Yesus, Kau segalanya. Ku percaya, ku percaya, pertolongan-Mu nyata di hidupku. Ku percaya, ku percaya, mujizat-Mu nyata bagiku. Ku percaya, ku percaya, pertolongan-Mu nyata di hidupku. Ku percaya, ku percaya, mujizat-Mu nyata bagiku. Mari lebih lagi kita mau katakan, ku percaya, ku percaya, pertolongan-Mu nyata di hidupku. Ku percaya, ku percaya, mujizat-Mu nyata bagiku. Ku percaya, ku percaya, ku percaya, pertolongan-Mu nyata di hidupku. Ku percaya, ku percaya, mujizat-Mu nyata bagiku. Mujizat-Mu nyata bagiku. Mujizat-Mu nyata bagiku. Mari berapa banyak Bapak Ibu Saudara percaya bahwa mujizat Tuhan nyata sampai hari ini. Kita berikan penyembahan yang terbaik bagi Allah kita. Yesus, Engkaulah penolongku, Engkaulah kekuatanku, Engkaulah pengharapanku.
Hanya Engkau sumber pengharapan kami. Engkau Allah kami yang kami percayai di dalam hidup kami, Tuhan. Pertolongan-Mu nyata dalam hidup kami. Mujizat-Mu terjadi di dalam hidup kami. Allah yang kami percaya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami bawa pujian kami hanya bagi-Mu, Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur ya Tuhan, kami punya Tuhan yang sanggup menolong kami. Engkaulah penolong kami yang sejati. Terima kasih Tuhan buat pertolongan, buat penyertaan-Mu yang terjadi di dalam kehidupan kami. Biarlah saat ini Tuhan, kami bawa hati kami menyembah-Mu, menaruh seluruh pengharapan kami hanya kepada Yesus, berserah sepenuhnya hanya kepada-Mu Tuhan. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala kuatirku ku taruh di kaki-Mu, Allah pemeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Ini pujian kami bagi-Mu Tuhan. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala kuatirku ku taruh di kaki-Mu, Allah pemeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat
bersama-sama, angkat tangan kita bersama, katakan kepada Tuhan. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satu dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendah. Sekali lagi katakan, bila Kau yang membuka pintu, tak ada satu pun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkan. Katakan tiada yang dapat, tiada yang dapat, tiada yang dapat, tiada yang dapat merendahkan. Mari bawa pujian, bawa penyembahan yang terbaik dengan muatan pengharapan. Percayakah saudara akan kehidupan setelah kematian? Firman Tuhan berkata di dalam Ibrani 9 ayat 27 bahwa manusia hidup hanya satu kali. Setelah itu mati dan dihakimi. Manusia tidak seperti binatang yang jika mati kemudian sudah tidak akan ada lagi kehidupan. Berbeda dengan manusia. Ketika seseorang mati, tubuhnya akan tergeletak dan jiwanya, rohnya akan keluar, meninggalkan tubuh yang mati. Nah, seringkali mengapa kita hidup penuh dengan ketamakan, penuh dengan hawa nafsu dan dosa, penuh dengan kekhawatiran, karena kita sering lupa bahwa tempat di dunia ini
adalah rumah yang hanya sementara saja. Kita semua sedang menuju kepada kekekalan. Seorang hamba Tuhan pendeta bernama Don Piper tahun 1989 pada bulan Januari mengalami satu kecelakaan yang sangat tragis. Dalam perjalanannya menuju satu seminar gereja, hujan lebat, mobilnya ditabrak oleh truk yang besar. Atap mobilnya hancur, roda bannya menusuk dadanya, dan truk itu juga ada di atas mobilnya, remuk semuanya, kaki, tangan semua patah, dan muka, kepalanya penuh dengan kaca-kaca yang pecah. Dan saudara, ketika ditemukan oleh para medis, ternyata Don Piper sudah meninggal dunia. Tetapi beberapa saat kemudian datang pendeta dan juga orang-orang yang mungkin ketika melihat kecelakaan itu, salah satunya ada pendeta, dan ketika bertanya, ada apa? Ini ada kecelakaan, ada yang meninggal. Dan dia digerakkan, diperintahkan Tuhan untuk berdoa. Walaupun pada awalnya tidak diizinkan karena sudah meninggal dunia, tetapi pendeta itu bersikeras. Akhirnya dia berdoa di tengah satu reruntuhan mobil yang udah ringsek ya. Dia berdoa. Bahkan di akhir daripada doa itu, dia menaikkan pujian. Ajaib. Orang yang sudah mati ini, pendeta Don Piper ini ikut salah satu bait dari pujian itu. What a friend is Jesus. Sungguh Yesus adalah sahabat yang sangat sejati. Wah, kaget sekali, langsung dipanggil para medis dan diangkut dibawa ke rumah sakit. Sudah mati, bangkit kembali. Tetapi di rumah sakit harus ada perawatan yang luar biasa hebat karena seluruh tulang-tulang di kaki, tangannya udah remuk semuanya. Secara medis sangat sulit sekali untuk bisa disembuhkan apalagi berjalan normal. Dengan rasa sakit yang luar biasa, berbulan-bulan. Bagaimana istrinya yang setia mendampingi Don Piper. Sampai pendeta Don Piper ini sendiri sudah putus asa. Dia sudah tidak mau hidup. Dia berkata, Tuhan, kenapa aku sudah ada di surga, Engkau kok kembali lagi ke atas muka bumi ini dengan rasa sakit yang luar biasa? Apa maksud Tuhan? Dalam kekecewaannya dia minta mati aja. Dia juga nggak meresponi istri, anak-anaknya, orang tuanya, orang-orang gereja yang begitu berbuat baik, berbuat kasih kepadanya. Dia merasa hatinya sudah sangat tawar. Tapi sampai pada satu kali pendeta seniornya mengingatkan bagaimana dia tidak boleh hidup seperti itu. Bagaimana keluarganya, jemaatnya, dan orang-orang yang dicintainya senantiasa berdoa untuk dia hidup kembali dan pasti ada maksud Tuhan. Akhirnya Don Piper dengan dorongan semangat dan doa dari keluarga dan orang-orang yang mengenal dia, orang-orang gerejanya. Perlahan tapi pasti dia dengan melewati 34 kali operasi. Rasa sakit yang luar biasa. Akhirnya dia boleh kembali, bisa berjalan kembali. Tengah-tengah memasuki masa pemulihan, dia bercerita kepada sahabatnya. Bagaimana dia sudah ada di pintu gerbang surga. Begitu indah. Selama 90 menit, kurang lebih 1,5 jam. Dia ada di sana. Dan dia heran ketika dia harus kembali ke tubuhnya yang sangat-sangat terluka ini. Penuh dengan remuk tulang-tulangnya ini. Dia tidak bisa memahami. Tetapi ternyata ada maksud Tuhan. Dia harus kembali ke atas muka bumi untuk menceritakan pengalaman yang luar biasa. Bagaimana surga itu real. Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Apakah saudara percaya surga itu ada? Yesus berkata, Akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tidak ada satu orang pun sampai kepada Bapa
kalau tidak melalui Yesus. Hari ini juga, mari tanggalkan semua keluh kesah, beban-beban yang berat, termasuk jika saudara masih hidup dalam dosa, tanggalkan semua. Hiduplah dalam pertobatan yang sejati. Kalau saudara hidup jauh dari Tuhan, kalau hari ini saudara meninggal dunia ini, apakah saudara bisa memastikan engkau masuk surga atau engkau belum memiliki kepastian? Saya ingin mengajak kita berdoa bersama, menguatkan, sehingga apa yang dialami oleh Don Piper tidak sia-sia. Bukunya sudah diterbitkan 90 menit berada di surga. Dan sudah dibaca oleh 7 juta orang. Sudah bahkan sudah difilmkan juga. Mari kita sungguh datang kepada Tuhan. Apa di surga engkau melihat anak-anakmu yang saat ini sedang bersama-sama dalam worship for healing. Jika ada yang di dalam ketakutan atau keraguan, Tuhan biarlah apa yang dialami oleh hambamu Don Piper menguatkan. Khususnya apa yang firman-Mu katakan. Bahwa surga itu ada. Hanya ada satu jalan menuju surga. Yaitu melalui Yesus Kristus. Jika ada di antara anak-anak-Mu Tuhan yang masih ragu, belum memiliki kepastian keselamatan, ampuni dosa-dosa kami semua. Suci kuduskan basuh dengan darah Yesus. Saat ini biar saudara membuka hati dan berkata, Tuhan Yesus, ampuni dosa saya. Basuh saya dengan darah yang kudus. Hari ini juga saya menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa di surga, biar Engkau menguatkan iman kami. Biar mereka boleh setia sampai akhir. Membaca Alkitab setiap hari, hidup dalam doa, penyembahan, bahkan melakukan firman. Tuhan, hamba juga berdoa jika ada yang sakit, Tuhan menjamah dan menyembuhkan dengan kuasa bilur Yesus. Jika ada yang berbeban berat, Tuhan melepaskan. Terima kasih Tuhan. Hamba sudah berdoa semua ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kemuliaan-Mu datang memenuhi tempat ini. Kami umat-Mu bersujud, tersungkur menyembah kekudusan-Mu Tuhan. Penuhi hati kami, kemuliaan-Mu Tuhan Allah,
kasih Tuhan, segala puji, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepada Tuhan Yesus. Kau berkati bangsa, negara, kota di mana kami hidup Tuhan. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tuhan yang memberkati, mengendalikan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat yang melimpah dari Allah Bapa di surga. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, kekuatan dari Roh Kudus turun menyertai Bapak Ibu Saudara mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali kali yang kedua. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kita semua yang bisa berkata amin.